Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 2003030024 kelas A semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi 2021. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ketiga, Teori Sosiologi Modern, The Vacation of Social Conflict. Baik, saya akan menjelaskan pada bab yang pertama. Salah satu pertemuan pertama pada tahun 1907 dari American Sociological Society yang baru diselenggarakan memiliki konflik sosial sebagai topik utama diskusi. Dapatkah seorang berbicara tentang masalah moral ilmiah? Hal ini penting bahwa dalam sebuah diskusi di mana sebagian besar sosiolog terkemuka pada masa itu, Giddings, Ross, Ward, Hayes, antara lain berpartisipasi, hampir tidak ada yang mempertanyakan pentingnya yang telah ditetapkan Carver untuk studi konflik. Satu-satunya keberatan berkaitan dengan interpretasi ekonominya yang kaku. Pada pertemuan tahunan ke-26 American Sociological Society pada tahun 1930, konflik sosial kembali menjadi topik utama diskusi. Tetapi sidang itu sendiri tidak banyak mengisi kesenjangan, dan pada saat sidang tersebut memberikan kesan yang jelas bahwa studi tentang konflik sosial tidak lagi dianggap sebagai perhatian utama oleh para anggota serikat. Salah satu generasi kemudian, Jesse Bernard menulis dalam American Journal of Sociology, bertanya sekali lagi, di mana sosiologi konflik modern? Dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejak waktu sosiologi konflik memiliki fungsi konflik sosial dari pionir awal seperti Small, Park, dan Ross, dan juga terdapat sedikit kemajuan yang telah dibuat. Sosiolog Amerika dalam beberapa tahun terakhir telah puas dengan meninggalkan studi ilmiah tentang konflik di mana Simmel meninggalkannya. Bahkan pada saat pemeriksaan sepintas terhadap karya sosiolog Amerika kontemporer dengan jelas menunjukkan bahwa konflik memang telah sangat diabaikan sebagai bidang penyelidikan. Ini merupakan sebuah pendapat meskipun di sini tidak akan dapat membuktikan sepenuhnya bahwa pengabaian konflik ini setidaknya sebagian adalah hasil dari perubahan yang telah terjadi pada audiens, peran, dan citra diri sosiolog Amerika. Bab kedua, konflik dan batasan kelompok proporsi pertama. Peran antagonisme yang positif dan terintegrasi ditunjukkan dalam struktur-struktur yang menonjol dengan ketajaman dan kemurnian yang dijaga dengan hati-hati dari divisi dan gradasi sosialnya. Dengan demikian, sistem sosial Hindu tidak hanya bersandar pada hierarki, tetapi juga langsung pada penolakan timbal balik dan kasta-kasta permusuhan, tidak hanya mencegah batas-batas dan kelompok, tetapi juga menghilang secara bertahap. Seringkali mereka memberi kelas dan individu posisi timbal balik yang tidak akan mereka temukan jika penyebab permusuhan tidak disertai dengan perasaan dan ekspresi permusuhan. Simmel bergeser antara pernyataan sosiologis dan psikologis, seperti ketika ia beralih dari diskusi otonomi pribadi ke otonomi kelompok, sehingga mengaburkan fakta bahwa meskipun kepribadian dan sistem sosial mungkin sebagian homolog, dan meskipun mereka saling menembus, mereka saling berhubungan. Psikologi genetik dan psikoanalisis telah mengumpulkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa konflik adalah agen yang paling penting untuk pembentukan identitas ego penuh dan otonomi, yaitu untuk diferensiasi penuh kepribadian dari dunia luar. Akan tetapi, masalah ini tidak akan menjadi perhatian penelitian ini yang terutama akan membahas perilaku individu dalam kelompok. Beralih ke isi sosiologis, proposisi di sini tercatat Simmel berurusan dengan dua fenomena yang terkait tetapi berbeda.
Dia berpendapat pertama bahwa konflik menetapkan batas-batas antara kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan sehingga membangun identitas kelompok dalam sistem. Dan kedua, dia juga mengatakan bahwa penolakan timbal balik memelihara sistem sosial total dengan menciptakan keseimbangan di antara berbagai kelompoknya. Contohnya, konflik antara kasta-kasta India dapat membentuk keterpisahan dan kekasan dan berbagai kasta, tetapi juga dapat menjamin stabilitas struktur sosial India secara keseluruhan dengan membawa keseimbangan klaim oleh kasta-kasta saingan. Bab ketiga, pertempuran dan ketegangan dalam hubungan konflik proposi 2. Fungsi dari pelestarian kelompok dari konflik dan pentingnya lembaga katu pengaman. Penentangan seorang anggota terhadap rekan bukanlah faktor sosial yang sepenuhnya negatif jika hanya karena pertentangan itu bersifat seringkali satu-satunya cara untuk membuat hidup dengan orang-orang yang benar-benar tak tertahankan setidaknya mungkin. Namun, jika tidak memiliki kekuatan dan hak untuk memberontak melawan tirani, kesewenang-wenangan, kemurungan, ketidakbijaksanaan, tidak akan tahan untuk memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang sifat dan tindakannya yang akan membuat kita derita. Kita akan merasa terdorong untuk mengambil langkah putus asa dan hal ini memang akan mengakhiri sebuah hubungan, tetapi mungkin tidak terjadi konflik. Simmel Herrem menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik berfungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan di bawah kondisi stres sehingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik dengan demikian dilihat sebagai melakukan fungsi pemeliharaan kelompok sejauh ia mengatur sistem hubungan. Ini membersihkan udara, yaitu menghilangkan akumulasi disposisi bermusuhan yang terhalang dan menolak dengan membiarkan ekspresi perilaku bebas mereka. Pada pandangan pertama, tampaknya Simmel bertentangan dengan kecenderungan umumnya hanya mempertimbangkan efek konflik pada satu bagian yang dirugikan tanpa mempertimbangkan permusuhan belaka tidak memiliki efek yang diperlukan seperti itu dan dapat membuat syarat-syarat hubungan tidak berubah. Akumulasi disposisi permusuhan atau agresif dapat dilepaskan tidak hanya terhadap objek awal permusuhan, tetapi juga terhadap objek mengganti. Simmel tampaknya hanya menganggap konflik langsung dengan sumber utama oposisi. Dia juga gagal untuk menyibukkan diri dengan kemungkinan bahwa mode perilaku selain konflik mungkin setidaknya sebagian melakukan fungsi yang mirip dengan konflik. Bab keempat, konflik dalam kelompok dan proposisi struktur kelompok. Semakin dekat sebuah hubungan, maka semakin intens konflik. Sebuah permusuhan harus membangkitkan kesadaran semakin dalam dan keras. Semakin besar kesamaan para pihak yang dilatar belakangi munculnya permusuhan. Orang-orang yang memiliki banyak ciri umum seringkali melakukan kesalahan satu sama lain lebih buruk atau lebih buruk lagi daripada orang asing. Semakin banyak kita memiliki kesamaan dengan orang lain sebagai pribadi yang utuh, bagaimanapun semakin mudah totalitas kita terlibat dalam setiap hubungan, dengan hubungan intim seringkali dengan ekspansif. Tipe kedua yang relevan di sini adalah kasus permusuhan yang intensifikasinya didasarkan pada rasa saling memiliki persatuan. Hal ini menunjukkan fenomena aneh kebencian sosial. Kebencian ini ditunjukkan kepada anggota kelompok bukan karena motif pribadi, akan tetapi karena anggota tersebut membahayakan kelestarian kelompok. Kedua pihak yang bertikai saling membenci tidak hanya dalam landasan konkret,
yang menghasilkan konflik, tetapi juga ada atas dasar sosiologis, yaitu kebencian terhadap musuh kelompok itu sendiri. Khas dari ini adalah cara pemberontakan membenci dan dibenci, dan di mana cukup banyak kesamaan terus membuat kebingungan dan garis batas yang kabur menjadi mungkin. Titik perbedaan membutuhkan penekanan yang tidak dibenarkan oleh masalah, tetapi hanya oleh bahaya kebingungan. Pernyataan Simmel bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat konflik menjadi jauh lebih intens ketika konflik benar-benar terjadi adalah akibat wajar dari hasil yang dijelaskan dalam diskusi sebelumnya. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk menekan diskusi sebelumnya tentang efek penguatan elemen non-realistis dalam situasi konflik realistis mengarah pada hipotesis bahwa intensitas konflik akan menjadi seperti untuk meningkatkan melalui pencampuran tersebut. Dengan demikian, intensitas konflik yang lebih besar dapat diharapkan dalam hubungan-hubungan di mana para partisipan telah dituntun untuk menekankan perasaan bermusuhan. Jadi, ketakutan akan konflik yang intens dapat menyebabkan penekanan perasaan bermusuhan pada gilirannya. Akumulasi perasaan seperti itu kemungkinan akan semakin mengintensifkan konflik begitu konflik itu pecah. Bab kelima, konflik dengan outgroups dan struktur kelompok proposisi. Konflik dengan outgroups dapat meningkatkan kohesi internal kelompok dalam keadaan damai dan mengizinkan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama dalam situasi yang tidak pasti karena masing-masing mereka bisa pergi linsions. Namun, keadaan konflik menarik anggota begitu erat dan membuat mereka tunduk pada dorongan yang seragam sehingga mereka harus benar-benar cocok atau benar-benar menolak satu sama lain. Ini merupakan alasan mengapa perang dengan luar terkadang merupakan kesempatan terakhir bagi sebuah negara yang diliputi antagonisme batin untuk mengatasi antagonisme ini, atau jika tidak pasti akan pecah. Yang artinya semua energinya harus terkonsentrasi di satu titik, sehingga mereka yang digunakan setiap saat ke arah manapun yang diperlukan. Disarankan sebelumnya bahwa batas-batas kelompok ditetapkan melalui konflik dengan pihak luar, sehingga suatu kelompok mendefinisikan dirinya sendiri dengan berjuang dengan kelompok lain. Simmel melanjutkan dengan menyarankan kelompok di luar konflik dan meningkatkan sentralisasi. Karena Simmel di sini memperlakukan peperangan sebagai ilustrasi konflik, pertama-tama kita akan mempertimbangkan efek perang terhadap organisasi sosial negara-negara modern. Kebanyakan sosiolog modern akan menolak perbedaan skematis Herbert Spencer antara tipe masyarakat militan dan tipe industri. Namun hanya sedikit yang akan menentang pernyataan modernnya yang mengejutkan bahwa upaya semua yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk perang akan menjadi yang paling efektif. Ketika mereka digabungkan dengan selain persatuan di antara para kombatan, harus ada persatuan di antara non-kombatan. Dengan mereka yang membuat bantuan ini tersedia sepenuhnya dan segera tindakan dan kepemilikan setiap individu harus digunakan untuk melayani masyarakat. Bab yang keenam, ideologi dan proposisi konflik. Ideologi dan konflik, kesadaran para pihak untuk menjadi perwakilan klaim supra-individu belaka, berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, akan tetapi hanya untuk suatu tujuan, dapat memberikan konflik sebuah radikalisme dan tanpa ampun yang menemukan analoginya dalam perilaku umum dari orang-orang tertentu yang sangat tidak mementingkan diri sendiri dan cenderung sangat idealis. Konflik yang diperangi dengan kekuatan seluruh kepribadian sementara kemenangan hanya menguntungkan tujuan, memiliki karakter yang mulia. Berdasarkan kesepakatan bersama ini dari dua pihak,
yang menurutnya masing-masing hanya membela klaim dan tujuannya, meninggalkan semua pertimbangan pribadi atau egois. Konflik diperjuangkan dengan ketajaman yang tidak dilemahkan mengikuti logika intrinsiknya sendiri dan tidak diintensifikan atau dimoderasi oleh faktor-faktor subjektif. Sejak Marx, perjuangan sosial telah berkembang menjadi bentuk ini. Kepahitan pribadi dari pertempuran umum dan lokal telah sangat berkurang. Kekerasan pertarungan bagaimanapun tidak berkurang untuk itu. Sebaliknya, itu menjadi lebih tajam karena kesadaran individu yang terlibat bahwa ia berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri dan sering tidak mempersembahkan dirinya sama sekali, tetapi untuk tujuan super pribadi yang besar. Simmel membedakan antara dua jenis konflik, yaitu konflik yang tujuannya bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik yang objek pertentangannya bersifat impersonal. Kualitas objektif pernyataan Simmel mengandung dua konsekuensi berbeda dari objektifikasi konflik. Yang pertama, tujuan kolektif yang melampaui kepentingan pribadi akan membuat perjuangan lebih intens. Yang kedua, ada elemen pemersatu antara pihak-pihak yang bertikai dalam kepatuhan mereka pada norma umum untuk tidak melakukan serangan pribadi. Bab ke-7, konflik proposisi pemerintah. Konflik mengikat antagonis pertarungan hanya bertujuan untuk pemusnahan, itu mendekati kasus pembunuhan marginal di mana campuran elemen pemersatu hampir nol. Namun jika ada pertimbangan batasan terhadap kekerasan, maka sudah ada faktor sosialisasi meskipun hanya sebagai kualifikasi kekerasan. Kant mengatakan bahwa setiap perang di mana pihak yang berperang tidak memberlakukan beberapa pembatasan dalam penggunaan sarana yang mungkin satu sama lain, tentu saja menjadi perang pemusnahan. Pemusuhan di sini Simmel membuat pernyataan terpisah tetapi terkait. Dia mengatakan bahwa tindakan masuk ke dalam konflik dengan antagonis membangun hubungan yang sebelumnya tidak pernah ada. Konflik dipandang sebagai elemen pengikat antara pihak-pihak yang sebelumnya mungkin memiliki berdiri tidak ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, Simmel mengklaim bahwa konflik cenderung menimbulkan peraturan dan norma yang mengatur perilakunya dan menahan bentuk-bentuk di mana ia diperjuangkan. Mari kita periksa pernyataan ini secara bergantian. Menurut definisi, terlibat berkonflik dengan pihak lain berarti bahwa hubungan dengan pihak itu telah terjalin. Namun Simmel mengklaim lebih dari ini. Dia menyiratkan bahwa begitu hubungan telah terjalin melalui konflik, jenis hubungan lain cenderung di tempat lain. Dalam esainya ia menyatakan bahwa hubungan timbal balik kelompok primitif hampir selalu merupakan permusuhan, sehingga pada tahap awal budaya, perang adalah hampir satu-satunya bentuk di mana kontak dengan kelompok-kelompok asing terjadi sama sekali. Meskipun ini tentu saja merupakan pernyataan yang berlebihan, mengingat bukti antropologis yang lebih baru, perang baik dalam bentuknya yang lebih primitif maupun modern, memang merupakan salah satu sarana untuk menjalin kontak antar kelompok. Perang seringkali menyebabkan fertilisasi silang budaya yang sebelumnya tidak terkait telah membangun hubungan yang sebelumnya tidak ada. Simmel tentu saja sadar bahwa perang seringkali mengakibatkan kehancuran total. Salah satu peserta menjadi beberapa suku Indian Amerika dan budaya aborigin lainnya hampir hancur total. Dia hanya menyarankan bahwa peperangan cenderung mengarah ke bentuk interaksi lain kecuali dalam keadaan ekstrim, di mana itu mendekati serangan preman terhadap korbannya. Psikolog anak telah menunjukkan bahwa pertengkaran atau konflik seringkali merupakan salah satu cara di mana anak-anak terlibat dalam suatu hubungan. Setelah pertama kali bertengkar tentang penggunaan mainan, anak-anak yang sebelumnya tidak saling kenal dapat melanjutkan untuk bermain dengannya secara kooperatif. Seorang anak yang telah diuji dalam hubungan konflik sekarang dapat menjadi teman bermain.
Perilaku orang dewasa menawarkan banyak contoh serupa. Konflik tampaknya menjadi salah satu sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang orang yang awalnya tidak dikenal, sehingga membentuk dasar untuk bentuk interaksi lainnya. Bab yang ke-8. Konflik menghubungi proposisi sekutu. Konflik menciptakan asosiasi dan koalisi. Konflik tidak hanya dapat meningkatkan konsentrasi unik yang ada, secara radikal menghilangkan semua elemen yang mungkin mengaburkan perbedaan batas-batasnya terhadap musuh itu. Juga dapat membawa orang dan kelompok bersama-sama yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Penyatuan untuk tujuan pertempuran adalah proses yang sering dialami, sehingga kadang-kadang sekadar penggabungan elemen, bahkan ketika itu terjadi sehingga tanpa tujuan agresi atau konflik lainnya, kekuatan pemersatu dari prinsip konflik tidak muncul lebih kuat daripada ketika ia berhasil mengukir area temporal dan kontekstual dari hubungan yang kompetitif atau bermusuhan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kontras atau antagonisme biasa dan asosiasi sesaat untuk tujuan-tujuan pertarungan dapat begitu menonjol, sehingga justru kedalaman permusuhan timbal balik dari pihak-pihak yang membentuk penyebab langsung bergabungnya mereka. Penyatuan untuk tujuan eksklusif pertahanan mungkin terjadi di sebagian besar koalisi kelompok yang masih ada, terutama ketika kelompok itu banyak dan heterogen. Tujuan pertahanan ini adalah meminum kolektif, karena bahkan untuk satu kelompok dan individu tunggal ini merupakan ujian yang paling tidak dapat dihindari. Terbukti semakin banyak beragam elemen yang diasosiasikan, semakin kecil jumlah kepentingan di mana mereka bertepatan. Kombinasi adalah esensi dari alat yang hebat untuk meningkatkan daya oleh sejumlah unit yang tidak sama dan tidak serupa yang disatukan untuk tujuan bersama. Kombinasi ini telah disebut kerjasama antagonistik. Ini terdiri dari kombinasi dua orang atau kelompok untuk memuaskan kepentingan bersama yang besar, sementara antagonisme kepentingan kecil yang ada di antara mereka ditekan. Munculnya asosiasi seperti itu dari individu-individu yang terisolasi mewakili suatu minimum penyatuan. Penekanan simbol pada fungsi konflik dalam menciptakan asosiasi menunjuk pada aspek pemersatu konflik yang sering diabaikan. Bab yang ke-9. Kesimpulan dalam halaman ini telah kita pelajari serangkaian proposisi yang memperhatikan berbagai kondisi di mana konflik sosial dapat berkontribusi pada pemeliharaan, penyesuaian, dan adaptasi hubungan sosial dan struktur sosial. Konflik dalam suatu kelompok telah dilihat dan dapat membantu untuk membangun pemersatuan atau untuk membangun kembali kesatuan dan kohesi di mana telah terancam oleh perasaan bermusuhan dan antagonis di antara para anggota. Namun tercatat bahwa tidak setiap jenis konflik kemungkinan besar akan menguntungkan struktur kelompok, atau bahwa konflik dapat memenuhi fungsi tersebut untuk semua kelompok. Akan tetapi, jenis konflik dan jenis struktur sosial bukanlah variabel independen. Konflik sosial internal yang menyangkut tujuan, nilai, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan asumsi dasar yang mendasari hubungan tersebut cenderung berfungsi positif bagi struktur sosial. Konflik semacam itu cenderung memungkinkan penyesuaian kembali norma dan hubungan kekuasaan di dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan anggota atau subkelompok individunya. Fungsi dari konflik sokla berbagai nilai-nilai dasar di mana legitimasi sistem sosial bersandar mengancam untuk mengganggu struktur. Namun, satu perlindungan terhadap konflik yang mengganggu dasar konsensual dari hubungan tersebut terkandung dalam struktur sosial itu sendiri. Ia disediakan oleh pelembagaan dan toleransi terhadap konflik. Apakah konflik internal menjanjikan untuk menjadi sarana keseimbangan hubungan sosial atau penyesuaian kembali klaim saingan, atau apakah itu mengancam untuk merobek sebagian besar
tergantung pada struktur sosial di mana konflik itu terjadi. Beberapa menunjukkan lebih banyak toleransi konflik daripada yang lain. Kelompok-kelompok yang terjalin erat di mana terdapat frekuensi interaksi yang tinggi dan keterlibatan kepribadian yang tinggi dari para anggotanya memiliki kecenderungan untuk menekan konflik. Dalam kelompok yang erat, perasaan permusuhan cenderung oleh karena itu menumpuk dan karenanya meningkat. Jika konflik pecah, dalam kelompok yang secara konsisten berusaha mencegah ekspresi perasaan bermusuhan itu akan menjadi intens terutama karena dua alasan. Yang pertama, karena konflik tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah langsung, yang menyebabkan pecahnya semua akumulasi keluhan yang ditolak ekspresi sebelumnya cenderung muncul pada kesempatan ini. Dan yang kedua, karena keterlibatan kepribadian secara total dari anggota kelompok menjadikan mobilisasi segala sentimen dan pelaksanaan perjuangan. Sekian dan terima kasih.